Amalan yang membuat Bahrom masuk surga, walaupun menikahi anak sendiri. Suatu ketika, Syekh Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijr Ismail setelah melakukan tawaf. Dan beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam kepada baginda Nabi, kemudian Nabi berpesan untuk menyampaikan salam darinya kepada seorang penyembah api bernama Bahrom, dan Allah telah ridho kepadanya. Sesaat Abdullah bin Mubarak terperanjat, ia keheranan dengan mimpinya tersebut. Ia khawatir jika mimpi tersebut berasal dari setan. Namun seperti yang banyak diketahui, setan tak akan bisa menyerupai baginda Rasulullah. Maka dari itu, Abdullah bin Mubarak sangat keheranan. Ia pergi mengambil wudhu untuk kemudian tawaf lagi berulang kali, sampai akhirnya ia kelelahan dan kemudian tertidur lagi. Abdullah bin Mubarak pun bermimpi yang sama persis seperti sebelumnya. Sampai akhirnya ia kebingungan. Tidak mungkin seorang pendeta musyrik seperti Bahrom mendapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rasa penasarannya yang besar, ia segera mencari orang yang bernama Bahrom. Setelah berhasil bertemu dengan Bahrom, Abdullah bin Mubarak pun langsung menanyakan perihal amalan yang dilakukan oleh Bahrom, sehingga mendapatkan kemuliaan. Bahrom pun berkata, "Aku baru saja meminjamkan uang kepada orang dengan mengambil keuntungan. Aku merasa lebih baik dengan hal itu." Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Itu adalah hal yang dilarang dalam agama Muhammad. Adakah hal lain yang kau lakukan?" "Aku telah menikahkan 4 putra kandungku kepada 4 putri kandungku, menggunakan tata cara Majusi, dan kuundang seluruh kaum Nasrani," jawab Bahrom. "Itu pun sangat dilarang dalam agama Muhammad." "Lantas adakah lagi yang kau lakukan?" tanya Abdullah bin Mubarak. "Aku memiliki 1 anak perempuan yang amat sangat cantik dan aku rasa tidak ada pemuda yang pantas menyandingnya selain daripadaku. Maka aku nikahi anak perempuanku tersebut dengan perayaan yang sangat mewah, sampai dihadiri oleh 1000 tamu undangan," terang Bahrom. Sontak Abdullah bin Mubarak keheranan dengan semua amal yang dilakukan oleh Bahrom, yang kesemuanya merupakan hal yang diharamkan dalam agama Muhammad. Seperti menjawab keheranan Abdullah bin Mubarak, Bahrom pun dengan hati-hati bercerita tentang pengalamannya ketika bertemu dengan seorang muslimah yang masuk rumahnya untuk menyalakan obor, di saat Bahrom sedang menggauli anak perempuan yang telah menjadi istrinya. Namun anehnya, ketika Bahrom keluar untuk mengecek obor tersebut, muslimah tadi langsung mematikan obor yang dinyalakannya, terus seperti itu sampai 3 kali berturut-turut. Bahrom pun curiga kepada perempuan muslimah tersebut. Hingga ia mengikuti muslimah tersebut sampai ke gubuk tempat perempuan muslimah tadi tinggal bersama anak-anaknya. Sesampainya di sana, Bahrom mendengar isak tangis anak-anak yang kelaparan dan menanyakan makanan kepada ibunya. "Mengetahui kondisi tersebut saya merasa kasihan. Lalu saya kembali ke rumah, mengisi nampan dengan berbagai makanan untuk saya antarkan kepada muslimah dan anak-anaknya tadi." Maka, jelas sudah bahwa hal inilah yang membuat Bahrom disalami oleh Rasulullah dan diridho oleh Allah. Saat itu juga, Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahrom perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu juga, Bahrom mengucap syahadat kemudian meninggal dunia.